Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang tertulis di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 9 ayat yang ke-39. Mari kita baca di sana, Yohanan pasal yang ke-9 ayat 39. Dan Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk penghakiman, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta." Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya, yang biasanya dia ini duduk untuk mengemis setiap harinya. Nah, orang-orang Farisi tidak dapat mempercayai bahwa orang yang buta sejak lahir tadi telah dapat melihat kembali dan telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Bukan saja bertanya kepada orang yang sudah sembuh, yang tadinya buta tadi, tetapi mereka, orang-orang Farisi ini juga bertanya kepada orang tuanya, saudara, untuk memastikan apakah orang yang sudah sembuh tadi adalah betul anaknya atau bukan. Tetapi sebenarnya mereka ini ketika bertanya mengharapkan jawaban bahwa ia bukan anak orang tua tersebut. Bahwa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang yang tadinya buta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi tadi sebetulnya melihat dan mendapati bahwa pengemis yang buta sejak lahirnya telah disembuhkan. Dia sudah bertanya kepada orang yang buta yang sudah melek tadi, juga sudah bertanya kepada orang tuanya. Tetapi walaupun mereka ini bisa melihat dan mendapati dengan mata kepala mereka sendiri, rupanya hati mereka ini tetap buta, saudara. Hati mereka tidak bisa melihat, hati mereka tidak bisa percaya akan kuasa Tuhan Yesus Hamasiah. Mereka tidak dapat melihat dan menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus Hamasiah lah yang telah membuat orang yang buta sejak lahir tadi bisa melihat kembali, bisa melek kembali. Mata orang-orang Farisi memang bisa melihat, tetapi rupanya hati mereka menjadi buta untuk melihat kuasa dan kebenaran yang sudah Tuhan Yesus Hamasiah nyatakan di depan mata mereka. Hati mereka sudah dibutakan oleh rasa iri, rasa benci kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, kita belajar juga pagi ini, jagalah hati kita masing-masing, supaya hati kita ini tidak dipenuhi dengan rasa iri, rasa benci kepada seseorang. Maka kita ini akan bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar yang dapat dilakukan oleh seseorang tersebut. Mari kita bisa melihat hal-hal yang baik dari mereka, dari orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan hidup saudara, mertua saudara, anak-anak saudara, tetangga saudara, teman-teman saudara, sahabat-sahabat saudara. Karena kalau saudara dipenuhi dengan rasa iri dan benci, rasa tidak suka, maka saudara tidak akan melihat satupun hal yang baik, hal yang positif dapat dilakukan dan diperbuat oleh seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah terbukti sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Hamasiah bahwa ia datang untuk penghakiman. Ia telah membuat orang yang tidak melihat untuk dapat melihat. Orang yang buta tadi sejak lahir bisa melihat kembali. Dan juga sudah terbukti bahwa lewat kedatangan Yesus, lewat kehadirannya, maka Tuhan Yesus punya hak, punya penghakiman untuk menyatakan bahwa orang-orang Farisi tadi yang sebetulnya matanya bisa melihat, tetapi ternyata hatinya tidak bisa melihat kuasa dan kasih dan karya Tuhan Yesus Hamasiah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, kitab suci kita sudah menyatakan bahwa orang akan sulit untuk melihat dan mencintai kebenaran serta jalan-jalan Tuhan. Justru yang akan disukai dan diikuti adalah sesuatu yang palsu dan tidak benar.
Mari kita baca di kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 5 ayat yang ke-31. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang. Dan umatku memang mencintai yang demikian. Dan apakah yang akan mereka perbuat pada akhirnya? Inilah pernyataan Yirmiyahu atas apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel di masa itu, saudara. Sungguh ngeri. Bagaimana justru umat Tuhan mencintai nabi-nabi palsu dan nubuat-nubuat palsu mereka. Sangat ngeri karena umat Tuhan justru mencintai peraturan-peraturan dari para imam, peraturan-peraturan yang sewenang-wenang, yang tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kitab suci kita sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita baca di 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Ini satu hal yang ngeri lagi yang dinyatakan, dinubuatkan oleh Paulus, dikatakan kepada Timotius apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Jadi orang akan senang mengumpulkan guru-guru yang hanya mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga mereka. Mereka sengaja mengumpulkan mereka untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sebetulnya tidak sehat dan tidak benar. Itulah justru yang disenangi oleh orang-orang di akhir zaman. Maka kita perlu berhati-hati dalam hal ini, saudara. Saya berdoa dan saya berharap supaya kita semua ini, bahkan supaya banyak orang akan dapat melihat kuasa dan karya Tuhan Yesus Hamasiah. Saya berdoa dan berharap supaya mereka ini dan kita semua dapat melihat kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Kita mencintainya dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak memalingkan alam pikiran kita dan juga telinga kita untuk mendengarkan dongeng-dongeng, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yaitu pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari kitab suci. Saya juga berdoa dan berharap supaya kita dan banyak orang lain bukan hanya akan melihat, tetapi kita ini bisa betul-betul mengalami akan kasih Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan, akan kebenaran Tuhan, saudara. Sehingga kita ini ketika melihat kita percaya dan bahkan kita akan mengikuti dan menapai jalan-jalan Tuhan itu. Kebenaran yang sudah kita dapati dan kita percayai dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini memberkati hidup saudara. Supaya kita ini didapati oleh Tuhan, yang tadinya kita tidak melihat kebenaran dan kuasa Tuhan, kita akan melihatnya. Hati kita tidak buta akan kasih kuasa dan penyertaan serta kebenaran-kebenaran Tuhan. Semangat selalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.